Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sampai di seri keempat pembahasan tentang deep learning. Nah, kita telah tahu bahwasanya prinsip utama deep learning itu ada tiga, mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Kali ini kita akan membedah prinsip yang pertama secara mendalam sesuai dengan definisi resmi yang dikeluarkan oleh Uskurjar, yaitu tentang mindful learning atau diistilahkan dengan berkesadaran dalam pembelajaran. Definisinya itu seperti apa? Bagaimana cara kita menciptakan kelas yang mindful learning? Dan tentu saja bagaimana contoh-contoh praktisnya yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Mari kita kaji secara tajam, secara mendalam, agar prinsip ini tidak hanya menjadi teori saja, tetapi benar-benar memberikan dampak yang nyata di ruang-ruang kelas kita. Kita mulai dari definisi resminya. Kita baca apa adanya Bapak Ibu ya. Berkesadaran adalah pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika ini berarti syarat. Ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Ya, ini syaratnya ada dua. Nanti kita jelaskan. Kemudian peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Kalau definisi ini kita baca sekaligus, maka terdengar seolah-olah itu abstrak kalau kita tidak uraikan lebih lanjut. Nah, kalau saya warnai Bapak Ibu ya, seperti ini Bapak Ibu. Yang biru ini tujuannya. Nah, tujuan dari mindful adalah pengalaman belajar, berarti peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang terbaik. Yang saya warnai merah ini syaratnya, karena di sini ada kata ketika. Nah, siswa dikatakan sudah mengalami pengalaman pembelajaran yang baik itu ketika. Nah, ini ada syaratnya ada dua. Kemudian yang hijau ini adalah indikatornya. Mereka dikatakan sudah memiliki pengalaman belajar yang baik, syaratnya dua, itu indikatornya apa? Yang hijau ini. Nah, mari kita bedah di slide berikutnya. Konsep utama sekarang. Nah, dari definisi tadi bahwasanya bisa kita simpulkan tujuan utama dari mindful learning atau pembelajaran berkesadaran adalah untuk menciptakan pengalaman belajar terbaik bagi siswa, bukan bagi guru. Bagaimana siswa itu setiap siswa kita itu memperoleh pengalaman belajar yang terbaik. Nah, syaratnya tadi itu ada dua. Yang pertama, siswa memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan siswa mampu meregulasi diri. Ya, maksudnya apa toh? Nanti kami jelaskan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian syaratnya tadi ada dua dan indikatornya itu ada tiga. Nah, siswa dikatakan kelas kita sudah dikatakan mencapai mindful learning itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, ini ada tiga. Yaitu yang pertama, siswa memahami tujuan pembelajaran. Memahami, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar hafal. Makanya kita nanti terjemahkan tujuan pembelajarannya tuh ini. Ketika kita anak-anak belajar pecahan tuh tujuannya apa toh? Nah, relevansinya dengan kehidupan nyata apa toh? Itu harus kita jelaskan supaya anak benar-benar memahami tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian indikator yang kedua, ciri yang kedua adalah siswa memiliki motivasi secara intrinsik untuk belajar, bukan sekedar motivasi ekstrinsik ya. Motivasi intrinsik artinya motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak sendiri. Bukan gara-gara takut guru, bukan gara-gara ada PR, tetapi karena mereka sudah sadar, mindful gitu ya. Kemudian yang ketiga, indikatornya adalah anak-anak atau siswa aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Jadi siswa di sini sudah tahu kebutuhannya apa, hambatannya apa. Kalau ada hambatan solusinya seperti apa. Nah, kalau indikator tiga ini bisa dicapai, maka bisa dikatakan bahwa pembelajaran kita, siswa kita sudah memiliki mindful learning atau berkesadaran dalam pembelajaran. Kita bedah lebih dalam Bapak Ibu. Yang pertama syaratnya.
Tadi syaratnya ada dua. Yang pertama tadi adalah memiliki kesadaran menjadi pembelajar sepanjang aktif. Dan yang kedua syaratnya adalah siswa mampu meregulasi diri. Syarat yang pertama, kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif. Maksudnya gimana? Siswa sadar bahwa mereka adalah subjek utama dalam proses pembelajaran. Mereka akan memahami bahwa belajar adalah kebutuhan mereka sendiri, bukan sekedar untuk memenuhi tuntutan nilai atau belajar ketika hanya ada PR. Mereka akan mengambil inisiatif dalam belajar. Ini Bapak Ibu kata kuncinya. Inisiatif dalam belajar. Mereka bertanya jika tidak paham, mereka mencari tahu, sumbernya mereka tahu, mereka mencoba memahami materi dengan berbagai cara. Nah, ketika anak sudah sadar menjadi pembelajarannya aktif, mereka tidak menunggu guru, tapi mereka sudah punya inisiatif sendiri untuk memahami materi pembelajarannya. Karena zaman sekarang sumber belajar itu bukan hanya guru, sudah bertebaran di mana-mana. Nah, siswa yang memiliki kesadaran ini akan merasa bahwa proses belajar adalah bagian dari proses, bagian dari pertumbuhan diri mereka sendiri, bukan karena paksaan, apalagi gara-gara takut dimarahi. Mereka akan memiliki rasa ingin tahu yang alami dari dalam diri mereka, yang membuat mereka termotivasi untuk belajar terus sepanjang hayat. Bagaimana tipsnya agar syarat pertama ini bisa terpenuhi? Ini bagi kita para guru paling tidak kami berikan ada 3. Yang pertama, gunakan pertanyaan pemantik untuk memicu rasa ingin tahu siswa. Pertanyaan pemantik itu apa toh? Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang kita rancang untuk memicu pemikiran dan diskusi siswa. Gitu ya. Mendorong siswa untuk lebih terlibat dalam memahami materi yang dipelajari. Jadi sifatnya nanti pertanyaannya terbuka. Supaya apa? Supaya memungkinkan berbagai jawaban dari perspektif dari siswa. Jawabannya titik hanya satu, betul salah, tetapi bersifat terbuka supaya nanti ada diskusi. Kalau bisa malah ada perbedaan jawaban itu malah lebih bagus, gitu ya. Kemudian tips yang kedua adalah berikan ruang bagi siswa untuk bertanya dan berdiskusi. Tentu saja untuk tips yang kedua ini akan tercapai jika kita sebagai guru memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa kita, supaya mereka berani berekspresi gitu ya. Kalau ada pertanyaan apapun kita beri apresiasi. Kalau ada yang salah jangan ditertawakan. Semuanya kita beri apresiasi. Biarkan siswa nanti berdiskusi jawabannya dengan teman-temannya sebelum kita sebagai guru memberikan penguatan atau penjelasan lebih lanjut. Kemudian tips yang terakhir adalah libatkan siswa dalam aktivitas eksplorasi. Artinya eksplorasi berarti memberikan anak-anak kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung, ya, bukan hanya teori saja atau malah lebih bagusnya nanti berupa penemuan, eksplorasi gitu ya. Tentu di sini peran guru bukan hanya sebagai penyampai materi, penyampai informasi, tetapi kita nanti di sini sebagai fasilitator yang membimbing siswa-siswi kita. Student center, bukan lagi teacher center. Jadi syarat yang pertama apa Bapak Ibu? Syarat yang pertama adalah anak-anak itu sadar menjadi pembelajar yang aktif. Syarat yang kedua adalah anak mampu meregulasi diri. Maksudnya apa? Meregulasi diri artinya kemampuan siswa untuk mengelola emosi, mengelola waktu, dan mengelola strategi belajar mereka secara mandiri. Kuncinya secara mandiri. Kalau tadi kuncinya adalah inisiatif, sekarang kuncinya adalah mandiri. Ini bukan sekedar tahu kapan harus belajar atau beristirahat, tetapi juga menyadari bahwa proses belajar adalah tanggung jawab pribadi, kebutuhan pribadi, bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan serta tanggung jawab.
Jadi siswa nanti ketika mereka mampu meregulasi diri, mereka akan mengenali kapan mereka mengalami kesulitan, bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut, dan tidak tergantung sepenuhnya pada arahan guru. Contohnya Bapak Ibu, contoh sederhana yang sering terjadi di dalam kelas adalah ketika siswa menghadapi soal yang sulit ya. Siswa yang belum mampu meregulasi diri, mereka akan menyerah dengan cepat, menunggu jawaban dari guru, menunggu contekan dari teman, hanya menyalin jawaban di papan tulis. Itu kalau dia belum bisa meregulasi diri. Nah, ketika sebaliknya, siswa yang sudah mampu meregulasi diri, mereka akan mencoba berbagai cara. Soalnya dibaca ulang, contoh soalnya dibaca ulang, tanya dengan teman, tanya dengan guru. Nah, karena mereka sudah mampu meregulasi diri. Selain itu, Bapak Ibu, regulasi diri ini juga berarti kemampuan mengelola gangguan. Misalnya, siswa yang sadar akan kebutuhan belajarnya tahu bahwa bermain ponsel saat belajar akan mengganggu konsentrasi. Makanya karena mereka sudah sadar, mereka akan memilih untuk mematikan notifikasi selama belajar. Itu dua syaratnya. Nah, tipsnya sekarang bagaimana supaya anak-anak itu nanti belajar tentang regulasi diri. Ini juga ada 3 tips yang bisa kami berikan. Yang pertama, kita melatih siswa untuk membuat jadwal belajar pribadi. Ya, ajak siswa-siswi kita untuk menentukan waktu khusus untuk belajar di rumah. Sedikit tidak apa-apa, yang penting konsisten. Nah, misalnya mereka nanti buat target harian. Hari ini saya harus mengerjakan 5 soal matematika, atau sebelum tidur saya harus membaca 1 halaman buku. Nah, melatih siswa membuat jadwal belajar pribadi. Yang kedua adalah ajarkan mereka teknik mengelola waktu dengan baik. Berikan contoh bagaimana siswa bisa memecahkan tugas besar menjadi kecil-kecil. Kalau tugasnya numpuk, kita bagi-bagi, mengelola waktu dengan baik. Daripada menyelesaikan seluruh PR sekaligus, ajak anak-anak untuk menetapkan target harian. Saya sehari mengerjakan ini atau mingguan gitu ya. Berarti mengelola waktu dengan baik. Dan yang ketiga, tipsnya adalah bantu siswa-siswi kita mengenali cara belajar paling efektif untuk mereka. Tentu setiap anak punya cara belajar sendiri, ada yang senang ditemani musik, ada yang tidak disenangi, ada yang malah tidak nyaman ketika ditemani musiknya. Kita bantu anak-anak untuk mengenali cara yang paling efektif untuk masing-masing itu seperti apa, gitu ya. Ajak mereka mencoba berbagai strategi seperti buat peta konsep atau menggunakan flashchart atau berdiskusi dengan teman atau belajar sendiri mandiri ya. Itu nanti sehingga mereka akan menemukan teknik yang paling cocok untuk gaya belajar masing-masing. Oke, Bapak Ibu, tadi kita simpulkan dulu ya separuh ini ya. Tadi tujuan utama mindful adalah menciptakan pengalaman belajar yang terbaik. Syaratnya ada 2. 1, mereka sadar bahwa belajar itu kebutuhan mereka gitu ya, bukan karena dipaksa, bukan karena nunggu guru gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mereka punya regulasi diri, mampu mengelola emosi, mengelola waktu, serta memiliki strategi belajar yang mandiri gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, indikatornya. Nah, bagaimana ciri-ciri kelas yang sudah mencapai mindful learning? Bagaimana anak yang sudah mencapai mindful learning? Nah, tadi di definisi resmi pemerintah itu ada 3 ya indikatornya. Nah, meskipun tadi tidak secara langsung tapi kami mencoba tafsirkan, mencoba terjemahkan bahwa indikator mindful learning itu ada 3. Yang pertama, anak-anak mampu memahami tujuan pembelajaran. Apa maksudnya? Siswa tahu apa yang sedang mereka pelajari dan kenapa ini harus dipelajari. Kenapa ini penting? Kenapa atau saya harus belajar ini? Itu anak-anak harus tahu. Nah, banyak siswa belajar itu hanya karena merasa kewajiban, bahkan karena paksaan. Bukan karena mereka paham manfaat nyata dari pelajaran itu. Nah, ketika siswa tidak tahu tujuan dari materi yang diajarkan, ya otomatis siswa cenderung kurang termotivasi. Yang termotivasi mungkin hanya anak-anak yang pengen ranking 1,
yang takut dimarahi ibunya kalau nilainya jelek, gitu kan. Tapi kalau kenapa? Karena anak-anak itu tidak paham, "Kenapa toh saya belajar ini? Apa manfaatnya bagi kehidupan saya?" Itu mereka tidak memahami tujuan pembelajaran. Nah, ketika siswa sudah paham apa yang mereka pelajari itu memang penting, memang memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari, maka mereka tentu akan lebih antusias dan terlibat. Misalnya pelajaran matematika materi pecahan gitu ya. Siswa mungkin dalam dalam pikirannya tuh bertanya, "Kenapa toh saya harus ngitung pecahan yang susah ini? Gunanya untuk apa toh?" Nah, kita nanti bisa menjelaskan, pecahan ini loh anak-anak, ketika kita nanti bagi kue, bagi permen, ketika nanti, ada diskon di mall gitu ya, untuk mengukur bahan-bahan masakan di dapur, nanti kalian butuh pecahan. Nah, itu nanti ketika anak-anak memang merasa penting bahwa ada relevansi apa yang dipelajari, mereka insya Allah akan lebih antusias, akan lebih termotivasi, akan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Misalkan bahasa Indonesia. Dalam menulis cerita misalnya. Nah, siswa mungkin tidak melihat manfaatnya gitu ya. Nah, guru bisa memberi contoh bahwa kemampuan menulis yang baik itu nanti akan berguna ketika kalian ngelamar kerja misalnya. Menulis cerita pengalaman pribadi atau bahkan untuk membuat konten di media sosial yang menarik. Kalau kalian pintar nulis nanti bisa membuat konten, bisa viral, bisa kaya misalnya begitu. Nah, maka kita harus meyakinkan pada anak bahwa yang mereka pelajari itu ada relevansinya, ada manfaatnya untuk kehidupan nyata. Nah, nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu ya. Lanjut yang kedua, ya, ciri-cirinya apa indikatornya adalah anak-anak memiliki motivasi belajar secara intrinsik. Nah, motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri siswa sendiri. Ya, untuk apa ya? Tentu untuk belajar. Bukan karena paksaan, bukan karena ancaman dari luar. Mereka belajar karena merasa bahwa ilmu tersebut itu memang penting. Ilmu itu nanti akan berguna dalam kehidupan saya. Nah, berbeda dengan motivasi ekstrinsik. Ya, intrinsik sama ekstrinsik. Kalau ekstrinsik ini motivasi yang datang dari luar, seperti pengen nilai yang bagus, pengen dapat pujian, pengen dapat penghargaan, takut hukuman gitu ya. Itu motivasi dari luar. Nah, motivasi intrinsik muncul karena siswa merasa bahwa belajar itu memiliki makna atau penting bagi diri anak-anak. Misalnya Bapak Ibu, siswa yang termotivasi secara ekstrinsik, ini ekstrinsik dulu ya. Anak belajar hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Anak belajar karena takut dimarahin orang tuanya. Anak belajar karena ada PR gitu ya. Mereka mungkin hanya menghafal materi untuk ujian. Biasanya yang keluar tuh ini, dihafalkan definisinya, dihafalkan nomor-nomornya. Ya. Sebaliknya ketika siswa memiliki motivasi intrinsik yang muncul dari dalam dirinya, mereka akan belajar karena mereka merasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Meskipun tidak ada ujian, tidak ada hukuman yang menanti, mereka akan tetap belajar karena mereka penasaran, mereka tertarik, mereka merasa penting, mereka cinta. Mereka memahami bahwa belajar atau ilmu yang mereka pelajari itu bisa bermanfaat untuk kehidupan nyata. Nanti ketika memecahkan masalah misalkan, untuk berdiskusi misalkan, atau contoh-contoh lain seperti membuat keputusan penting. Nah, sebagai guru kita bisa membantu siswa beralih dari motivasi ekstrinsik ke intrinsik dengan cara memberikan konteks yang bermakna dalam pembelajaran. Ajak anak untuk melihat bagaimana pelajaran yang mereka pelajari itu punya relevansi, ada gunanya, ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi dalam pembelajaran matematika bukan hanya sekedar menghafalkan rumus, bukan hanya sekedar dapat mengerjakan soal, tetapi berikan situasi nyata seperti menghitung diskon, menghitung tinggi pohon tanpa meteran misalnya. Pokoknya yang penting mereka merasa bahwa
yang dipelajari itu memang ada manfaatnya, ada relevansinya dalam kehidupan nyata, gitu ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Yang ketiga. Langsung lanjut yang ketiga terakhir indikatornya adalah anak aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Maksudnya apa? Siswa yang aktif mengembangkan strategi belajar akan mencari cara terbaik untuk memahami materi. Mereka tidak hanya mengandalkan gurunya, tidak hanya mengandalkan satu metode dan satu cara, tetapi mencoba berbagai cara hingga menemukan yang paling efektif untuk mereka. Misalnya, dalam matematika, siswa mungkin mencoba membuat catatan dengan warna yang berbeda, rumus-rumusnya warna merah, nanti contohnya warna hijau. Biarkan anak bereksplorasi. Yang penting itu efektif gitu ya, untuk memudahkan mereka gitu ya. Biarkan bisa mereka mencari video tutorial di YouTube. Nah, kita tidak usah tersinggung sebagai guru. Biarkan anak bereksplorasi, mencari metode terbaik untuk mereka masing-masing. Nah, siswa yang aktif mengembangkan strategi belajar, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan karena mereka tahu ketika ada masalah harus mencari solusi berbagai cara. Bapak Ibu, dengan memahami 3 indikator ini, kita dapat menciptakan suasana belajar yang bermakna dan berkesadaran. Guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga membangun siswa yang mandiri, termotivasi, dan siap menghadapi dunia nyata. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kesimpulannya, ya, nanti bisa simpulkan sendiri Bapak Ibu ya, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di-like Bapak Ibu ya, dibantu like video ini, dikomentari, di-share ke teman-temannya. Kita berdoa bersama semoga kita dibantu oleh Tuhan Yang Maha Esa, bisa menjadi guru yang lebih baik, bisa menciptakan kelas yang mindful learning, bisa mendidik anak-anak yang memiliki mindful learning sehingga mereka nanti menjadi generasi yang mandiri, generasi yang tangguh, generasi yang mampu menghadapi tantangan dunia nyata. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.